dengan persiapan praktek lapangan penggunaan hidran sistem, yaitu adalah hidran halaman. Nah, ini namanya hidran halaman, Pak ya. Nah, karena keberadaannya atau penempatannya ini ada di sekitar halaman daripada GI Grogol. Ya, jadi Bapak-bapak bisa lihat dari ujung depan sana ya, di depan pos yang di belakang pang itu ada yang cabang 2 kayak gini. Itu Siamese Connection. Siamese Connection ini berfungsi hanya sebagai inlet ataupun fungsinya menerima air dari mobil pemadam kebakaran. Ya, jadi kalau ada terjadi suatu hal kebakaran, mobil pemadamnya nggak usah masuk, stay di depan. Oke. Nah, jadi nanti ketika di sini masih bekerja, pompanya masih jalan, Bapak sudah fight duluan ya, pakai internal ya. Jadi ketika mobil pemadam kebakaran datang ya, stop di depan, posisi dekat Siamese Connection, disambung ke Siamese dari mobil pemadam kebakaran ya. Jadi artinya mobil pemadam kebakaran juga nanti Bapak-bapak security nih ya, stop, jangan masuk. Bukannya kita melarang mereka untuk masuk, bisa bantu kita, tapi keberadaan sarana proteksi kebakaran di sini kita sudah siapkan ya, yaitu berupa Siamese Connection. Jadi ketika Bapak sudah mulai fight duluan di depan, sudah gelar selang, nah tinggal bantuan ini hanya mensuplai air dan personilnya bantu ke depan ya, biar nggak repot-repot Pak ke dalam-dalam. Khawatir nantinya kan orang yang di luar ini tidak tahu keberadaan terkait situasi di dalam sini, apalagi area terbatas ya. Ini kan area terbatas ya Pak ya, tidak untuk semua umum bisa masuk atau menggunakan akses ini ya. Jadi di sini mereka pun terkait ini khawatir kita juga ada induksi ya Pak ya, sisa-sisa stroke yang mereka nggak tahu ya, karena mindset mereka di luar, walaupun pemadam kebakaran, tidak semua pemadam kebakaran tahu Pak terkait dengan induksi ini ya. Apalagi kalau ngeliat kebakaran ya, ada api, padamkan menggunakan. Ini juga buat bapak-bapak semua nih di sini nih, karena keterbatasan. Nah, mungkin baru tahap awal. Sebenarnya di area gardu induk ini ya harus dilengkapi juga dengan namanya foam system ya Pak ya. Ya, jadi untuk membackup apabila terjadi trafo kita terbakar. Udah ada yang pernah nggak trafo terbakar? Belum. Jangan sampai ya. Nah, kalau belum nanti ya belum jangan sampai ya. Kalau saya Pak, alhamdulillah saya didamkar, tapi saya mohon izin ya, kemarin juga udah ngomong sama teman-teman di Pasir, saya dari Jakarta Pak. Saya udah pernah menghadapi beberapa kasus kebakaran trafo ya, baik di 500 ataupun di 150 ya, luar biasa Pak ya. Memang kalau dari kejauhan ini karena asapnya pekat hitam, nah, orang mindsetnya kok di dalam GIPLN kok bisa kebakaran kayak gitu, nggak tahu kalau mereka ini di dalamnya ini adalah bahan bakar yang pelumas ya. Kalau udah terbakar itu luar biasa, asapnya memang tebal ya. Nah, jadi kalau nanti ya, karena kita belum ada foam system di sini untuk foam mixing ya, untuk kebakaran di trafo, kita tetap masih menggunakan ini. Bisa Pak, hanya saja ada beberapa teknik, strategi dan tipsnya ya. Jadi bapak-bapak harus tahu ketika melihat kejadian kebakaran awal, apa yang harus bapak lakukan selaku operator di sini ataupun karyawan di sini. Ketika melihat api awal, kebakarannya masih kecil, laporan apa itu, ambil tindakan dulu, gunakan apar. Nggak bisa, sekarang udah ada hidran sambil dimainkan, hubungi pemadam kebakaran. Nah, jangan sampai lupa hubungi pemadam kebakaran, walaupun kita sudah disiapkan dengan sistem proteksi tambahan yang lebih baik ya, karena tidak menutup kemungkinan ya, keterbatasan personil di sini ya kan, nggak semuanya ini tiap hari bisa lengkap kayak gini. betul ya. Apalagi kalau malam, berapa orang Pak di sini kalau malam? Dua, tiga, apalagi tiga. Nah, ini risiko bahaya yang kita hadapi ini cukup besar, bahaya ya kan. Kalau bapak-bapak boleh tahu nih ya, saya mau tanya, apa aja sih Pak risiko kebakar di tempat kebakaran? Yang pertama apa Pak risikonya yang dihadapi?
Padahal di awal udah kita bahas kan. Apa? Induksi itu, ya kan? Itu resiko bahaya awal. Yang lainnya apa? Banyak loh. Jadi jangan anggap enteng kebakaran itu cuma begitu doang. Api itu siram pakai air ntar padam. Banyak apa? Ya, bukan hanya di tempat kerja, di lingkungan tempat kita tinggal pun kita harusnya sudah aware akan keselamatan diri kita. Sebelum kita mengambil tindakan, diri kita dulu nih harus kita persiapkan. Oke, terkait dengan keselamatan. Ya, selain Bapak bisa lihat di tempat kebakaran sisa stroke tadi, ada asap, ada panas. Yang lain apa? Khawatir nggak kalau bapak-bapak jadi korban? Cacat sampai atau meninggal dunia, ya kan? Atau hal yang lain, bapak nggak tahu nih kebakaran di dalam, bapak main masuk aja tiba-tiba bangunannya runtuh, ya. Bapak main masuk aja ke dalam nggak taunya jadi gelap, ya kan? Atau bapak terjatuh, itu semua yang harus dipikirkan. Karena ketika kita akan melakukan suatu tindakan, ya, ataupun melakukan kegawat daruratan, yang harus kita pikirkan adalah informasi dulu. Cari informasi, ya, khususnya kalau kebakaran, apa yang terbakar, di mana posisinya, oke, apa yang mau kita pakai untuk memadamkan apinya. Tapi kalau di sini, ya, kita jangan fokus langsung memadamkan apinya, tetapi apa? Mengurangi penjalaran apinya semakin meluas. Itu dulu, Pak. Apinya tidak meluas, itu adalah kunci keberhasilan untuk proses pemadaman kebakaran. Tetapi kalau Bapak mindsetnya fokusnya hanya langsung ke titik apinya untuk pemadaman, Bapak nggak berpikir kiri kanan depan belakang ada potensi perambatan, ya kan? Cari, ya, sekiranya apa yang nanti akan bisa menimbulkan apinya semakin besar. Ini yang harus kita cegah, ya. Jadi yang belum terbakar dulu, Pak, kita amankan, kita basahkan. Ketika kita amankan, kita basahkan, sudah tidak ada lagi penjalaran, apinya udah nggak bisa kemana-mana yang terbakar tadi, ya, biarin, Pak. Namanya udah kebakar, ya biarin aja kebakar, ya kan? Jangan yang kebakar jadi acuan kita untuk biar cepat padam. Salah. Itu namanya teknik, ya, teknik. Strateginya gimana? Kalau kebakaran jangan satu jalur, jangan sedikit orang. Namanya kebakaran itu musuh, ya, sama aja kayak maling. Kalau maling kan kelihatan ketangkep dikeroyok, kebakaran juga sama, Pak, dikeroyok. Jangan pakai satu jalur. Ini kan udah banyak terpasang, pakai semua, kerahkan personil, kurang minta bantuan, itu, ya. Jadi cegah dulu perambatannya, dikeroyok dulu. Kalau udah apa istilahnya udah terkepung, nggak bisa kemana-mana, baru si oknumnya itu kita tangkapnya. Ini kalau apinya ya kita padamkan. Itu strateginya, ya. Jadi apapun itu teknik, strategi dan informasi kita perlukan, Pak. Ya, jangan buru-buru. Walaupun secara keilmuan namanya kebakaran, di 3 menit awal derajat panas sudah 400 derajat Celcius. Itu kayak apa, Pak, rasanya? Masak air berapa derajat, Pak, biar kopinya bisa matang? 80. Panasnya kayak gimana, Pak? Kalau kena kulit gimana? Apalagi ini 400 derajat Celcius. Ya. Kemarin pernah kan dengar cerita banyak korban terjebak di dalam. Nah, ini karena mindset mereka ketika sudah terjebak pasrah, udah, ya kan, nggak ada usaha untuk bagaimana keluar. Jadi kalau udah terjebak, usahakan bapak-bapak ataupun siapa nanti, ya, di rumah nih, ya, bagi ilmunya, terjebak di dalam kobaran api, ambil air, ya, entah itu selimut, entah itu bed cover, entah itu handuk yang lebar ya, Pak, ya. Ya, saya punya ibu lebar tuh dari dada sampai selesai. Kalau punya bapak kan hanya untuk menutupi masa depan, ya kan? Bisa aja penting buat tutupin aja keluar gitu kan. Pakai punya ibu yang lebar. Apapun itu dibasahkan dulu,
pakai untuk menutupi tubuh kita, terobos. Kita udah tahu jalan keluarnya ke sana, pakai terobos. Lebih baik luka bakar daripada meninggal terbakar. Kadang-kadang keilmuan kayak gini dianggap enteng, tapi nanti ketika terjadi bapak-bapak blank, panik. Oke, pasti di Jakarta Pak, terakhir di DI Gambir baru. Saya berangkat kerja Pak, lewatin, wow ada kebakaran kelihatan dari jauh. Saya pikir mana ini kan sebelahnya karena mall, saya pikir mall, nggak taunya GI sama 150 terbakar. Sampai saya melihat petugasnya bagus, apinya belum terlalu besar, masih pakai apa alat pemadam beroda ya, sendiri Pak. Jangan lakukan hal-hal yang mengandung risiko bahaya tinggi, kerja sendiri minimal 2. Saya teriak-teriak Pak, cari teman dari pagar pinggir kelihatan, tapi dia mengabaikan, tetap kerja sendiri. Akhirnya saya ya, karena saya udah pernah ngelatih di situ juga, di GU udah terpasang ini, pintunya digembok salahnya, security-nya itu pintu depan digembok, ditinggal masuk pemadaman. Ya, saya mohon maaf tanpa izin akhirnya lompat masuk ke dalam bantu ya. Saya bilang pakai ini, kalau apar tadi yang kalian gunakan udah nggak, apinya udah besar, pakai hidran. Pak, kita cuma bertiga, belum ada gantinya, masih pagi Pak, pasti jam 6, belum ada yang datang tuh aplusan. Nah, saya bantu sambil saya telepon teman saya, pos pemadam terdekat, kita fight ya, pakai ini. Saya bilang satu orang jadi operator di ruang pompa, malah jadi operator di pilar hidran. Lama-lama tekanannya turun. Kuncinya itu kalau ini udah keluar airnya, kuncinya ada di ruang pompa, mempertahankan tekanan air. Saya panik jadinya, ikut panik gara-gara apinya semakin membesar, tekanan airnya kecil. Ini karena apa? Instruksi ya tidak didengar baik. Nah, maka dari itu komunikasi. Nah, ini juga sama nih, komunikasi harus pas. Ketika ada perintah, mungkin ya dari siapa nih yang in charge, bisa operator nih, belum ada operator in charge kan, perintahkan ke security untuk ke sana, dia kering ya. Jangan Pak, saya panik Pak, soalnya kedengerannya ini ya. Karena buru-buru, apapun itu ya, komunikasi Pak kuncinya ya. Oke, jadi nanti saya harapkan ke depan bapak-bapak bisa. Baik, di sini nanti saya akan jelaskan beberapa item peralatan yang ada di dalam box hidran. Namun ada tambahan Pak di sini, gun nozzle, nozzle tembakan. Ya, aslinya pakai yang ini, straight nozzle, gun nozzle, selang, ya, dan juga kunci hidran. Namun di sini juga ada tambahan dilengkapi yaitu sebagai pengganti straight nozzle. Nah, ini bisa dilepas Pak, ujungnya diganti dengan variabel nozzle. Ini hampir sama ya, fungsinya seperti yang ada di gun nozzle ujungnya, terkait dengan pancaran air atau fire string. Ini nanti yang bisa kita ganti, kita mainkan, tapi nanti kita lihat ya bagaimana pancaran air dari straight nozzle dan pancaran dari gun nozzle. Nah, ini mewakili aja ya Pak, peralatan ini harus ada semuanya di dalam box hidran. Tapi kalau ini cuma ada satu ya Pak? Ada dua. Oh, ada dua. Nanti penempatannya tinggal disesuaikan ya. Penyesuaiannya tinggal disesuaikan di posisi mana ya. Nah, jadi ini semua harus berada stay di dalam ini ya. Kondisi peralatan tidak di luar ini harus bapak-bapak perhatikan, bapak jaga ya. Jangan sampai udah kayak gini baru cakep mulus ya, karena udah dirawat dari pabriknya. Ketika sudah dipasang bapak jaminan rusak ya terpakai. Jangan, ini alat untuk membantu menjaga aset ya, menjaga aset. Jangan sampai kacanya udah pecah, nggak ada, udah didiemin aja pecah, bolong, yang artinya udara ini bisa mempengaruhi keberadaan peralatan ini. Lebih baik nanti cari lagi kaca gitu, ataupun menggunakan yang lain
ya nggak ada kaca Pak, boleh pakai triplek, yang penting tertutup. Keberadaan peralatan ini kondisinya harus tetap bagus ya. Begitu juga dengan pilar hidran ya, ini masih bagus. Ke depan setahun pasti warnanya sudah usang ya. Tanpa tidak dipakai, adanya di luar ya biarin aja. Ini ke depan saya harapkan internal, termasuk saya lihat tadi ada apar tuh, jangan cuma isinya Pak yang diperhatikan, tabungnya juga diperhatikan kondisinya, dicat. Cat itu akan mempertahankan ya, terkait isi juga berpengaruh sama isi ya. Kalau Bapak dimin kusem kayak gitu aja, biarin aja, ntar rusak tinggal beli lagi baru. Kapan mau beli, kapan pengadaannya, kan kita nggak tahu. Sementara peralatan itu harus standby 1 kali 24 jam ya kan. Simatupang, coba tahu Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Nah, jangan Simatupang orang Korea sono ya, Batak sono, bukan. Siang malam peralatan ini siap kita pakai, jangan sampai ada kendala. Khawatir bapak-bapak udah nggak pernah dipakai kok, aman-aman aja. Aman memang menurut kasat mata. Ketika Bapak pakai ada kegagalan, tabungnya korosi, tabungnya penyok, tabungnya rusak, atau peralatan yang lainnya rusak, bisa jadi bencana buat kita. Kita nggak tahu karena itu kan tabung bertekanan, ya tekanannya tinggi. Ketika kita mau pakai, baru kita tekan tuasnya, dor, ya kan? Mendingan sering dipakai untuk latihan daripada cuma nongkrong dianggap aman. Semua alat ini Pak punya resiko ya. Sebelum kita pakai kita harus tahu, maka dari itu setiap saat harus kita rawat dan kita pakai untuk latihan, supaya kita juga nanti terbiasa, supaya juga kita tahu kondisi peralatannya ya. Oke lanjut, ini tadi ya 3 peralatan ini ya, nozzle, kunci, selang ini ya tetap harus standby di dalam. Nah, ketika bapak-bapak nanti mau ngambil peralatan ini masih ada kacanya, ini terkunci, kuncinya nggak standby, mungkin ada di ruang security atau di ruang operator ya. Bapak bisa pecahkan kaca dari yang sisi paling atas, jangan bapak tengah ataupun bawah. Gunakan alat bantu, di sini ada batu, jangan pakai tangan kosong ya. Apapun itu yang pecahkan bagian atas dulu ya, supaya nanti kita ketika mau ngambil di dalam nggak kena sisa-sisa kaca yang belum lepas ya, takutnya tergores, luka ya. Sini sudah habis, bereskan ke bawah, baru peralatannya bisa kita ambil ya. Lanjut nanti dipasang, disambungkan ke pilar hidran ya. Apa saja yang harus kita sambungkan nanti berjalan pelan-pelan. Yuk. Nah di sini Pak, dari selang dulu. Selang masih baru Pak, tapi belum bisa dipakai. Masih baru, tapi belum bisa dipakai. Kenapa? Kenapa Pak? Belum ada itu Pak, kecelakaan. Belum ada. Kayaknya serius banget nih, saya mau tanya Mas. Kenapa kok nih? Jangan-jangan kebanyakan ngopi jadi kita. Ayo ada bisa jawab nggak? Kenapa nggak bisa dipakai? Karena belum terpasang. Karena belum terpasang. Oke, 1 hampir. Yang lain? Ya? Belum dirakit Pak. Belum dirakit, terpasang, terakit, apa bedanya? Sama kan? Beda kata-katanya aja, sama tulisannya. Ini benar-benar ubur-ubur ikan lele. Ya. Ya. Oke baik, saya jelaskan. Selang masih baru tapi belum bisa terpakai. Mudah-mudahan nanti yang masih kondisinya seperti demikian yang ada di tempat Bapak bisa diubah bagaimana caranya selang ini biar bisa siap pakai. Ya. Ini selang masih gulung 1 Pak. Gulung 1. Ya, Bapak bisa lihat. Ini koplingnya namanya kopling Machino, sambungannya. Ya. Satu bagian bentuknya seperti ini, ada ringnya. Ya, satu bagian lagi di dalam. Nah, anggap aja ini ujung yang dalam. Ya. Beda. Ya.
kopling macino atau kopling sodok. Ini yang laki, ini yang perempuan. Jantan betina. Ini yang betina lari ke depan, dikejar sama yang jantan. Jangan sampai nanti salah bawa. Ya. Jantan ditinggal, betina lari dikejar sama yang betina. Mau masuk gak? Enggak. Namanya juga kopling sodok. Ya, harus beda jenis. Kalau itu namanya jeruk makan jeruk, Pak. Jangan berbahasa yang kayak gitu, kan mindsetnya ntar kemana-mana. Ya. Nih, jeruk makan jeruk kalau bawa ke depannya sama. Nah, artinya nih harus beda jenis ya. Ini yang perempuan, ini yang laki. Oh, yang ini kalau mau bawa ujung noselnya. Begitu juga kalau bapak-bapak nanti menyambung selang, kalau kurang panjang nggak sampai, jangan bapak terpaku, Pak. Oh, nggak nyampe dari sini, ambil dari tempat yang lain, sambung biar sampai ke depan. Biar panjang gitu. Jadi jangan sampai kayak kemarin itu ada di kebakaran yang heboh kemarin di Jakarta, Glodok ya. Mereka hanya terpaku dengan satu selang, alasannya nggak sampai. Padahal banyak box hidran yang saya lihat di sana, masih selangnya belum terpaku. Jadi nggak bakalan sampai ke TKP-nya. Udah ada yang lihat podcastnya Glodok. Ya, pokoknya di YouTube apa ini ntar kalau dilihat, kalau saya muncul udah ya. Kita belajar dulu lagi. Oke. Yang dapat sana YouTubernya, saya nggak hafal. Oke. Sekarang ini kita bahas terkait dengan koneksi. Ya. Ini kalau udah sampai di depan ataupun sampai di belakang, ya, sambung seperti demikian. Sampai bunyi klik. Ya. Lalu sebelum dipakai, yakinkan ini supaya kuat, nggak lepas, diinjak. Begitu juga nanti yang di belakang ditarik, ya, dari selangnya. Nah, ini bahwa udah terkunci. Jangan main sambungan, ketika minta air, buka air, lepas. Kalau udah lepas, Pak, larinya kemana? Masa depan yang paling dekat. Ya kan? Iya, betul. Pegangnya begini. Lepas, ya kan? Masa depan. Jadi suram kan? Masa gini. Ini harus diperhatikan masa depan, makanya keselamatan juga. Masih mau besar kan, Pak? Apa mau panjang? Mau penerus ya. Itu dia. Hati-hati, makanya saya bilang penuh dengan risiko, peralatannya aja. Nah ini. Jadi kalau bapak-bapak sudah pegang, bagian nozzleman, tangan tetap di nozzle. Jangan ada di sambungan. Begitu juga nanti helpernya di belakang. Helpernya jangan sampai megang di sambungan ini. Ketika nanti ya bapak-bapak pengen manuver maju ke depan atau ke kanan ke kiri, bapak pegang sini, enak nih. Wah, menurut bapak-bapak ketika maju udah ada tekanan air, keringnya kedorong. Tetap di nozzle ya. Nih tangannya nozzleman di awal nih belum ada air ya kayak gini nih posisi mah. Gini, ketika bapak nanti siap buka air, kaki kuda-kuda, ya, kuda-kuda. Nah, ini enak nih buat ngayunya nih, nahan. Ya. Jangan begini lah. Kenapa? Ketika nanti airnya datang dari yang besar keluar kecil, nanti ada tekanan balik. Kalau bapak megangnya begini, bapak nggak siap, apalagi begini. Bukain air, gitu kan? Gas, gitu kan? Bapak nggak siap ngobrol, airnya nggak datang gimana lu bos nggak? Pak. Oh, iya. Ke atas. Berdoa supaya aman ke atas. Ya, nih begini dulu. Nanti kalau air sudah keluar, ya, ini bisa didorong ke bawah. Ya, kalau tekanannya tinggi, terlalu besar, bapak bisa dorong ke bawah. Bisa didorong ke bawah. Nanti kalau sudah bapak kira-kira ke bawah ini udah dapat posisi yang enak, baru ya tangan yang belakang diungkit naik ke atas.
udah sambil nunggu sampai bapak-bapak bener stabil, ya aliran airnya biarin aja buang, ya nanti tangan bapak baru bisa pindah posisi, ya nih posisi begini. Nah, kalau mau manuver kanan ataupun kiri, ya bapak tinggal kaki depan digeser, mau ke kanan, ya, ikut ke kanan. Mau ke kiri, ikut ke kiri. Jadi bukan tangan anak buah Roma Irama. Ini nih hafal nih, fans berat ya. Wah. Luar biasa nih, ternyata padahal saya baru begini udah belum ngomong. Sini, Pak. Nyambung ya. Ini helper saya seolah-olah. Ini Pak, kakinya sejajar, masuk. Oke. Ini nanti helper ada beberapa, maksimal 5. Ya, 1 orang muscle-man, 2 orang helper, 1 orang operator di pilar, 1 orang operator di ruang pompa. Ini ruang pompa kalau ada di depan sekaligus untuk bisa menjaga pintu gerbang. Ya, ini kalau udah nih kaki begini, siap, jangan ikut mundur, siap, maju. Nah, tempel. Tangannya ini juga jangan dua-duanya megang selang. Tangan yang belakang megang selang. Tangan yang ini pegang pundak saya. Nah, ini ya. Sambil dorong. Ketika nanti ada air datang, ya bapak yang di belakang selaku helpernya, ya, saya selaku nozzleman, air datang, ya kan, pasti nanti akan tarik ke belakang, karena kanan balik lagi, ya airnya kecil. Jak, saya ngomong gini, tangan bapak juga jangan ikut ke belakang, dorong punggung saya ke depan. Nah, kalau sampai dapat posisi yang enak, oke lepas, nah, baru tangan bapak pegang ke selang. Ya, mau maju, jangan asal maju, ayo maju, jangan. Jadi ada langkahnya. Ketika mau maju, persiapan maju, masuk ke dalam. 1, seret, langsung tempel. 2, ini kalau udah ada airnya berat Pak, nggak bisa asal tarik. Ya, apalagi tekanan standby 5-7 bar, itu berat. Nah, begitu juga nanti kalau mau mundur, 1. Jadi yang belakang 2, terus. Jadi ada aba-aba komandonya. Oke, Bapak mau lihat, ganti posisi nozzleman. Capek ceritanya Pak. Capek. Jadi nggak boleh posisi zigzag. Ya, posisi nggak boleh zigzag. Yang Bapak lihat nih sebelah sini ada, sebelah sini nggak boleh. Ya, kita kerja Pak di tempat kebakaran tuh nggak terasa waktu. Tiba-tiba udah 2 jam, 3 jam. Bapak masih enak kayak begini. Tiba-tiba capek, saya tinggal nyolek. Ini udah pegang tangan 1, gantian. Bapak lepas, masuk ke dalam. Nah, pegang nozzle-nya dulu, raih. Oke, saya ke belakang. Bapak, tangan satunya langsung. Begitu terus sampai kita ada di posisi. Jadi gantian. Oke, bisa dipahami Pak? Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ternyata. Oke, baik. Sekarang ke selang. Nah, ini selang ini belum bisa pakai. Karena masih gulung 1, ini harus kita jadikan gulung 2. Panjangnya ini 30 meter Pak. Kalau dibagi 2, gulung 2 itu masing-masing jadi 15 meter. Ya. Kenapa belum bisa dipakai? Karena lihat Pak, bagian tengah. Kopling ini kalau kita ambil, melintir. Ini yang akan menghambat laju air. Ya. Ini yang melintir ini, yang melilit ini. Oke, kalau sudah ada airnya, Bapak coba benahi pakai tangan Bapak. Ya. Ini jangan coba-coba Pak, nanti akan ikut kelilit. Kalau sudah kelilit, Bapak mau lepas tangan Bapak yang kelilit air, bisa-bisa lepas atau remuk. Ini ada pernah kejadian warga masyarakat, ya, mau bantu Pak ngerapiin selang, karena tekanan airnya sudah cukup tinggi, nggak bisa Pak, udah tambah kelilit, panik dia, tarik, lepas Pak. Nah ini
dari itu kita benarkan dulu, kita rapikan dulu selangnya ya supaya siap. Oke, dan laju air jadi lancar. Ya. Gede, badan gede. Kita minta tolong ya Pak ya, tarik ke sana. Oke, ya cukup dah. Ya, ini kan masih kayak gitu tuh. Gila. Bagaimana nih airnya mau lancar kalau kayak gini? Susah kan? Sulit. Ya, maka dari itu kita rapikan selang ini supaya lurus. Bagaimana caranya? Pas, coba. Pegang di bagian tengah. Tengah. Oh, cukup. Nah, menghadap ke sana. Nah, dipegang. Diputar. Dilihat biar lurus. Ah, banting. Terus. Tuh, diputar. Tuh. Dipakai enggak? Dikit lagi Nur. Nah, dikit lagi. Pokoknya yo, terus. Sambil dilepas yang belakang. Nah. Dikit lagi, oke. Tuh, biar ini rapi dulu. Oke, ini rapi kan? Belakangnya rapi enggak? Lihat, lepas ini Bang. Lepas. Lepas. Pegang. Lurusin lagi, masih. Dah. Tinggal tarik. Nah, itu bagian belakangnya. Tarik lagi naik ke atas. Ke atas, Pak. Nah, biar lurus, terus. Pegang ujung koplingnya. Nah, sip. Taruh bawah, Bang. Taruh bawah. Oke, nggak usah, nggak masalah. Oke, Pak. Kalau tadi masih ada yang melintir satu atau dua, nggak masalah, nggak usah dirapiin. Ketika kena dorongan air dia pasti akan rapi lagi sendiri, otomatis. Ya kalau cuma satu atau dua yang melintir. Ya. Jadi ini nih, kan yang bagus kayak gini nih, airnya lancar. Ya, Pak, selang ini harus tetap terawat baik dalam jangka waktu lama. Apalagi di pekan 4 ini paling nggak harus bisa bertahan di atas 5 tahun. Bagaimana caranya? Ketika bapak-bapak selesai, isi air yang ada di dalam selang ini harus dibuang. Harus dalam keadaan tiris. Bagaimana cara buangnya? Dari ujung Pak, dari sisi sumber api atau ujung nozzle. Di sana ujungnya untuk mengeluarkan air dari pilar. Oke? Jadi seolah-olah ya, ini anggap ini ujungnya Pak. Bang, taruh aja. Taruh. Di situ dulu ya. Oke. Ini seolah-olah ujungnya yang laki nih di depan. Angkat. Taruh di atas pundak. Terus ke belakang sampai benar airnya iris. Tolong tarik lagi, Pak. Kalau udah seperti demikian, tinggal kita bawa dari ujung sana ke sini bagi dua. Bawa. Berdiri satu langkah ke depan. Taruh ada selangnya. Ada selangnya. Dari ujung kopling kakimu selangkah. Taruh selangnya. Nah, maju. Nah, oke. Nah, gitu. Terus. Nah, tapi begini kaki ini itu apa? Oke, taruh situ, anggap situ ya. Dua orang, satu orang merapikan, satu orang menggulung. Yuk, tolong sama-sama yuk dirapikan nih. Belajar. Putih ketemu putih, jangan putih ketemu garis. Yang ini juga enggak. Nah, tarik lagi ke belakang. Oke, udah cukup. Tarik. Ditarik. Tepat. Oke, ya, dah. Pak.
Ini semua merapat, nggak ada yang jauh. Ntar tadi snacknya kan dapat sama. Nanti nasi kotaknya yang dapat juga sama. Kita mau menggulung selang. Sini bang, sini dulu semua. Mau menggulung selang. Satu orang menggulung, satu orang merapikan. Yang menggulung posisinya di sini, satu orang yang merapikan. Posisinya kurang lebih jaraknya 2 meter dari si penggulung. Ya. Artinya yang merapikan itu hanya mengangkat selang yang bagian atas. Ketika digulung jangan ditarik, ya, tapi hanya cukup merapikan dan sambil mundur. Nah begini aja, sambil itu digulung. Ya. Cara menggulungnya, ya. Oke. Satu jengkal, tekuk 2. Gulung kecil, ya. Kalau sudah gini jangan jongkok, mungkin ketika bapak nanti selangnya meleset jangan ditarik mundur. Kalau tarik mundur hancur lagi. Nah ini begini aja jempolnya terus sampai ke depan. Oke, ini bang Andi biar perutnya kecil. Ya, satu orang merapikan bang, nih ya, angkat aja, angkat. Nah, jangan terlalu tinggi ya. Terus. Nah, oke, sip, berhenti. Meleset kan? Yang bagian bawah ditarik sedikit pelan. Tahan, tarik. Ya, cukup, dah. Gulung lagi. Nah, udah mulai meleset lagi kan? Masih baru, masih pelan. Hop, dibaringkan, jangan ditarik dulu, jangan. Selangnya ini dimiringin. Nah, iya, miringin. Nah. Ini biar dirapikan begini. Tahanin jangan lupa. Ini ditarik lagi. Tarik lagi. Ya. Nah, jangan ditarik. Terus, gulung terus. Gulung. Nah, sambil bagian bawahnya tuh melengkung, tarik. Panggil temannya, mau sendiri aja gak bagi-bagi, gantian. Ya rapikan bang. Yang merapikan biarin ya. Nanti jatah saya ambil ya bang. Kan siap, double. Oh iya, aman aja Pak. Terus jangan dipukulin selangnya, sakit tangannya. Bahkan dulu Bang. Ya baringkan, kalau berada baringkan. Tahan bang. Nah, injak. Nah, oke. Gulungnya pakai tenaga ya, jangan asal gulung. Sambil ditekan. Tuh. Ya udah tinggal gulung aja terus, jangan berhenti terus sampai di ujung, nanti baru dirapikan. Ya, baringkan. Baringkan. Ya. Nah, rapikan. Diinjak, naik kakinya dua-duanya. Nah, sip. Nah, ini baru kita bawa ke sini. Baru makan snack sama kopi soalnya. Nggak apa-apa. Pak, ini ya. Nanti selangnya kita buat seperti ini semua. Ketika nanti bapak gelar, ya, yang ada merahnya lari ke pilar hidra, yang nggak ada merahnya ada ringnya lari ke depan. Ini kalau ditarik, lurus. Kalau masih ada satu atau dua yang melilit atau melintir, nggak masalah. Nanti kena air dia akan rapi sendiri. Oke, ya lanjut. Ya, sekarang ke nozzle. Nah ini tadi nozzle sudah yang straight, sekarang yang gun. Pak, perhatikan nozzle gun ini sebenarnya lebih safety, lebih aman. Ya, lebih safety, lebih aman. Karena di sini bapak bisa pegang airnya. Ya, petugas ini lebih nyaman. Sampai di sini nggak usah manjang. Terus di sini pancaran airnya bisa kita atur. Kalau itu hanya lurus jauh, kalau ini bisa diatur pancaran airnya. Bisa juga ada jetnya, ya tinggal pengaturannya yang di depan. Nah, ini pengaturan pancaran air. Ya, semakin bapak ke depan, nah ini semakin jauh nih ke depan, mentok, jangan sampai mentok. Kalau mentok kayak gini, airnya nggak mau keluar, ketutup. Ya, usahakan ini.
Nah, ini ada patokannya nih. Ini agak lancip ya. Ini agak lancip. Nah, ketika yang lainnya nggak lancip, ini masih aman. Jadi ketika Bapak misalnya megang ini nozzle, ya Bapak ngeliat ini udah mau di tengah, balik lagi. Ya, jangan sampai Bapak sampai nutup. Kalau udah nutup ada tekanan air, dia mau dibalikin nggak bisa. Ya, oke, dikit aja, sisain. Nah, terus di belakang ini ada ukuran daripada air yang keluar. Mau seberapa besar, mau seberapa banyak, ini bisa kita atur di nozzle gun ini. Ya, jadi di sini yang paling kecil 350 ppm. Nah, standarnya itu di 580. Nah, terkait juga kondisi personilnya. Kalau nggak mau terlalu besar ya cukup di 350 ya. Tetapi kalau personilnya cukup 2 atau 3 orang di belakang kita, bisa kita di 500, kita setel, kita putar 500 ya. Tadi 350, 580, atau bisa maksimal sampai 950 kalau orangnya banyak, karena air yang masuk cukup banyak juga. Nah, ini yang standar aja di 850. Nah, ini ya ada tuasnya. Di sini tuasnya ini posisi terbuka. Harusnya sebelum dipakai posisinya tertutup. Harus posisi kayak gini dulu. Ketika air masuk, ya, tak berhenti. Yang pas ini udah terbuka, Bapak bisa tarik pelan-pelan, pelan keluar, ya, ikutin, dilihat tekanan air yang keluar ini berapa. Ya, pelan-pelan aja. Kalau udah besar, ya monggo silakan Bapak langsung. Biasanya kalau besar, ini agak enteng. Ya, pengaturannya di sini 580 ke atas agak enteng. Tapi kalau kecil, ya ini agak berat karena airnya dibatasi masuknya. Ya, jadi di 580 Bapak bisa. Udah, ini anak. Bapak tinggal pendek. Mau seperti apa pancaran airnya? Kalau semakin ke belakang, ya, nah, ke belakang ini ke bawah pendek membentuk lingkaran. Ya, semakin Bapak putar ke depan jauh, ya, putarnya ke kanan, pancaran airnya semakin tajam, makin jauh. Jadi ini nanti tinggal menyesuaikan. Oke, paham Pak ya? Bisa gampang ya. Oke, lanjut sekarang ke pilar hidran. Menggunakan kunci hidran. Pak, kita sebelum pakai ini pastikan semuanya ini bisa harus terbuka. Nah, ini dibuka dulu sebelum kita sambung pakai kunci hidran. Kalau udah, taruh kuncinya di atas. Oke, ini udah ada air bertekanan di dalam pipa. Tinggal kita kalau mau misalnya nyambung di sini selangnya, nah ini kita buka dulu yang bawah supaya airnya masuk ke atas. Masih ketutup Pak, aman ya. Nah ini kalau mau pakai ya tuasnya ini ya, butterfly valve-nya dipencet, diangkat ke atas. Nah, oke, kalau sudah sampai atas ini baru kita bukanya melawan arah jarum jam. Kalau jarum jam ke kiri, ini ke kanan. Nah, nih ya, buka terus sampai full. Nah, artinya air juga udah mulai naik ke atas, baru kita posisi pindah. Perhatikan Pak, Adi ada O, ada S. Open, stop. Ya, buka, tutup. Ya, pindah kuncinya ke bawah sini. Nah, pindah buka kuncinya ke sini, taruh di sini. Perhatikan, kalau selangnya ke sana, Bapak menghadapnya ke sana. Jangan Bapak menghadapnya ke sana. Ya, khawatir Pak, keras Pak, nggak bisa kalau dari sana. Bapak posisi di sini, Bapak paksakan. Oke, biar gampang maksudnya dibuka. Hati-hati, kalau ini ngikatnya nggak kenceng lagi, masa depan lagi, ya kan? Paling dekat. Maka dari itu kita posisi aman ya. Ketika bapak-bapak tadi sudah bisa begini deh,
buka air di sana. Siap, buka air. Didorong pelan-pelan. Dorong pelan-pelan. Agak keras. Takut mau dipakai. Ini udah ada air bertekanan. Ini baru buka sedikit paling. Gimana kalau kita kalau teman-teman di depan belum siap, ya Bapak bisa pelan-pelan. Jangan langsung besar. Takutnya yang di sini lepas atau yang di depan yang lepas. Jadi itu. Ya, betul. Tunggu aba-aba depan dulu. Nah, terus juga ketika bapak-bapak selesai pemadaman, api padam, jangan sampai ini yang ditutup duluan. Karena apa? Pompanya masih kerja. Biar pompanya mati dulu, baru yang di sini ditutup. Bapak mau tutup boleh, tapi setengah aja supaya tetap ada air yang mengalir. Ya, jadi tidak memaksa pompa harus kerja terus ya, karena sudah tidak ada yang dikeluarkan. Nah, untuk menghindari kerusakan pompa baru kita tutup. Ya, tutup, baru dimatikan semuanya, baru kita rapikan. Selesai, cabut lagi, taruh di atas lagi, tutup. Tutup. Ya, tutup dulu ini, baru dilepas selangnya. Ya, dibuang isi airnya, baru kita rapikan. Kembali semuanya berkumpul di belakang, ini kita turunkan. Paham, Pak? Bisa? Nanti kita akan pakai dua nozzle. Nozzle straight dengan nozzle jet. Ada dua tim. Saya mau 10 orang, masing-masing 5 orang. Masing tim 5 orang di depan saya. Tim. Ayo sembarang ya. Semuanya harus nyoba. Ayo. Sama Pokoknya